Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online minggu ini saudara. Saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa atas setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat cintamu atas setiap kami. Apapun kondisi kami Tuhan, dimanapun kami berada, biar kami ini tetap bersyukur dan kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ibadah hari ini Tuhan, itu mendatangkan kebaikan atas setiap kami Tuhan. Kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita pujikan dari awal saudara. Saat indah, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa kami, bawa daku erat dalam pelukanmu. Biar kami menikmati Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidupku, ku rindu selalu dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah, mari kita sembah. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, itu kekuatan kami. Oh, terima kasih. Oh, worthy, worthy is the Lamb. Kami menyembah. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu itu pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik,
kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, oleh karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, mari tinggal dalam hadirat-Nya, saudara. Biar kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar Roh Kudus saat ini jamah, biar Roh Kudus saat ini jamah. Kami Tuhan, mari sembah, 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 mari sembah, sembah, sembah.
Yesus terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami ini terus tinggal dalam hadirat. Jangan pernah lepaskan setiap kami Tuhan. Mari tetap menyembah. Tetap menyembah, menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih Bapa siramanmu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu itu besar atas setiap kami Tuhan. Kau yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami Tuhan. Kau yang memindahkan Tuhan dari kematian kepada kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih karena cinta-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau adalah firman itu sendiri. Kau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Kita percaya kalau kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak bisa berkata terima kasih sama Tuhan. Enggak ada alasan buat kita untuk tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang hal ini dialami oleh banyak orang akhir-akhir ini. Bahkan orang yang sudah notabene disebut anak Tuhan, notabene disebut seorang hamba Tuhan pun pasti mengalami hal ini. Kita akan baca sama-sama, kita cepat saja pagi hari ini. Di Matius pasal yang ke-6, kita baca satu perikop mulai dari ayat 25 sampai 34. Tentang hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perikop ini jelas sekali mengatakan buat kita, jangan kamu khawatir. Ditulis di situ, hai kamu orang yang kurang percaya. Ditulis lagi, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa sih kekhawatiran? Sebelum saya masuk ke situ, kekhawatiran itu ibarat sebuah benih kecil, mungkin sebesar biji sawi, kecil sekali. Tapi dia bisa tumbuh jadi besar dan besar. Kalau setiap hari dipupuk, disiram, dirawat, akhirnya lebih besar. Seperti itu kekhawatiran itu. Ini benihnya kecil kekhawatiran itu.
Tapi karena setiap hari kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidupi terus kekhawatiran itu, akhirnya kekhawatiran akan tumbuh besar dan menguasai hidup kita. Sehingga hidup kita nggak bisa berkembang, hidup kita ya stagnan ada di situ aja. Karena alami yang namanya kekhawatiran. Yang pertama, apa itu kekhawatiran? Saya coba baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari kekhawatiran itu rasa takut tentang sesuatu hal, ini garis bawah, yang belum pasti terjadi. Kekhawatiran di KBBI itu ditulis rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Nah, rasa takut di sini, ini coba kita lihat di Markus 4 ayat 37 sampai 40. Kita coba buka Markus pasal yang keempat. Tentang peristiwa angin ribut diredakan. Coba perhatikan ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, mengardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Rasa takut sama dengan tidak percaya. Tidak percaya sama dengan ragu, bimbang. Jadi khawatir itu sebenarnya adalah rasa ketidakpercayaan kita, ketakutan kita yang menimbulkan sesuatu hal yang belum pasti terjadi sehingga kita merasa khawatir, merasa takut karena ada ketidakpercayaan, ada keraguan dalam hidup kita. Nah, orang yang ragu dalam hidupnya, orang yang terus dihantui oleh rasa takut, orang seperti ini akan sulit untuk dia bisa mengucap syukur. Orang seperti ini akan sulit untuk dia bisa berkata terima kasih. Karena dia melihat selalu rasa takut, rasa bimbang, khawatir dan sebagainya. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat hari ini ya, banyak orang yang mengalami ketakutan. Banyak orang yang khawatir. Khawatir dengan kehidupannya, khawatir dengan permasalahan yang ada. Nah, penyebab kekhawatiran yang pertama tadi rasa takut, enggak percaya. Penyebab kekhawatiran yang kedua, coba kita lihat Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar, perhatikan, mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Penyebab kekhawatiran yang kedua, yang pertama tadi itu rasa takut, tidak percaya, bimbang. Yang kedua ini dia tidak meresponi firman itu dengan benar. Dia cuma mendengar. Dia dengar firman, seperti mungkin kita saat hari ini. Kita dengar firman Tuhan itu. Tapi dia tidak meresponi firman itu dengan benar. Sehingga kekhawatiran yang ada dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan dari Matius pasal yang ke-6 tadi, tentang hal kekhawatiran, sebenarnya ada dua hal yang seringkali jadi penyebab kekhawatiran itu muncul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang dunia saat hari ini. Ada dua hal sebenarnya kalau kita boleh simpulkan. Yang pertama itu khawatir permasalahan jasmani, masalah makan, minum. Sampai saat-saat akhir-akhir ini banyak sekali orang dengan berbagai macam cara menghalalkan segala cara supaya dia tidak lapar, supaya terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Sehingga saking getolnya sampai rasa khawatir, rasa takut, menikah somangan, gimana caranya, bingung sendiri. Nah itu tadi masalah perut. Yang kedua, kekhawatiran yang kedua yang seringkali munculnya di penyebab itu adalah kekhawatiran masalah gaya hidup. Lifestyle yang sekali jadi gaya hidup, yang sekali menjadi penyebab kekhawatiran dalam hidup kita. Nah sekarang solusinya, bagaimana caranya supaya hidup kita ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi hidup kita ini selalu ada dalam kemenangan. Sehingga kekhawatiran, rasa takut, bimbang itu tidak menguasai dalam hidup kita. Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7,
1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah. Yang pertama, bagaimana caranya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah. Artinya apa? Kita berserah, artinya kita andalkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Semuanya kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Maka kekhawatiran itu tidak punya kesempatan untuk menguasai hidup kita. Saat permasalahan datang dalam kehidupan kita, saat kesulitan dalam kehidupan kita, saat kita mungkin ada di dalam rasa takut, ketakutan, bimbang akan banyak hal, mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa tanpa campur tangan Tuhan. Jadi kita andalkan Tuhan untuk untuk menolong dalam kehidupan kita, memberikan jalan keluar kita. Jadi kalau semakin kita rasa takut, semakin kita dekat sama Tuhan, permasalahan sebesar apapun, kita pasti bisa tenang menghadapinya. Sehingga kekhawatiran itu tidak ada peluang untuk menguasai hidup kita. Yang kedua, bagaimana caranya hidup kita ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Yang kedua, Matius 6, kembali kepada Matius 6 tadi. Nah ini ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik ya. Jangan yang dicari apa yang ditambahkan Tuhan dulu, enggak. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita prioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kita cari apa yang ditambahkan Tuhan, wah hidup kita akan terus ada alami kekhawatiran. Tapi kalau kita prioritaskan Tuhan, kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya, saya yakin, semuanya pasti akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu. Kembali ke Matius 13 ayat 33. Matius 13 ayat yang ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamit seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan perumpamaan suatu pun yang disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Matius 13 ayat 33. Bagaimana caranya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Yang ketiga adalah kita belajar untuk meresponi firman itu dengan benar. Saya percaya setiap firman yang disampaikan oleh setiap hambanya yang berdiri di tempat ini, semuanya ini bertujuan baik untuk buat kita semua. Gak ada firman Tuhan itu yang mencoba menjatuhkan setiap kita. Firman Tuhan yang disampaikan setiap hambanya di tempat ini, belajar untuk kita meresponi firman itu dengan baik. Belajar untuk kita responi dan kita lakukan firman itu dengan baik. 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sudah ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Supaya hidup kita juga tidak terus jatuh dalam kekhawatiran. Tetap berdoa. Kata tetap ini artinya terus kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Belajar untuk kita mengucap syukur. Yang sukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu pasti ya dan amin dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah terus di hidup kita dipenuhi oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang. Asal hidup kita terus kita bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Justru di tengah masa pandemi seperti saat hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu saat ini mungkin lebih banyak waktunya ada di rumah, karena mungkin dibatasi, karena mungkin juga pekerjaan terbatas, atau apa. Justru kesempatan ini kita gunakan untuk semakin kita dekat sama Tuhan.
semakin kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saat kita semakin dekat dan kita semakin belajar firman-Nya, semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kekhawatiran itu tidak akan pernah punya peluang untuk ada dalam hidup kita. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Percaya saja, kita meresponi firman ini dengan benar, kita belajar untuk melakukan firman ini dengan baik, dan semua apa yang menjadi kebutuhan kita yang seringkali jadi penyebab kekhawatiran dalam hidup kita, Tuhan pasti akan cukupkan dalam hidup kita. Yang terakhir, kembali ke Matius. Enggak usah lama-lama, yang penting belajar untuk kita mengerti. Kita lihat ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadang kita ini sebagai manusia kadang merasa lebih pintar dari Tuhan. Hal yang belum terjadi besok kita sudah bingung hari ini. Aduh, besok ya apa ya? Gimana nanti? Ini pandemi sampai kapan ini? Terus kayak apa sekolah anak saya? Terus gimana pekerjaan saya? Besok gimana? Besok gimana? Padahal firman Tuhan jelas di sini. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Artinya apa? Belajar untuk kita tetap terus mengucap syukur. Bila hari ini Tuhan sudah memberkati kita, kita percaya besok pun Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang baru. Jadi tidak usah merasa takut, tidak usah merasa bimbang, tetap terus serahkan, andalkan, dan terus berserah kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita akan terus diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu dalam hidup kami. Terus Tuhan, perbarui hidup kami. Terus bentuk hidup kami supaya hari demi hari hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah hari demi hari hidup kami semakin mengandalkan Engkau di dalam banyak hal ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu. Oleh sebab itu kami perlu Engkau terus untuk terus pimpin hidup kami. Untuk terus pimpin langkah kami ya Tuhan. Agar hidup kami tetap terus ada di dalam koridor firman-Mu. Agar hidup kami, hari demi hari hidup kami semakin berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, apa yang mungkin dalam hati dan pikiran kami yang tidak berkenan di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan. Terlebih juga buat hamba-Mu ya Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kalau mungkin ada perkataan yang tidak hamba sadari keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, ampuni. Dan kami hamba-Mu percaya Tuhan, setiap firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan setiap orang yang sudah menyaksikan tayangan ibadah online saat siang hari ini, dan setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus, mereka akan alami perubahan dalam hidup mereka. Mereka akan alami jamahan dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang memberkati setiap kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada pengumuman, jangan lupa setiap hari ya, ada makan di tempat ini. Bapak Ibu boleh datang di tempat ini kapanpun. Nanti alamatnya ada ditayangkan di bawah ini. Sama-sama menikmati berkat Tuhan di tempat ini ya. Silakan untuk datang ke tempat ini, bebas jamnya ya, boleh pagi, siang. Silakan untuk mau makan di tempat ini. Dan kita ketemu ibadah minggu depan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini, dan kami mau terima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau saat hari ini, diberkati segala usaha dan pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati istri, anak, suami, dan diberkati orang tuamu. Diberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.